Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak, kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Kita mohon ampun atas dosa dan salah kita di hari yang telah lalu, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Perkenankan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan menganugerahi Anda umur yang panjang, kesehatan jiwa dan raga, serta kebahagiaan dalam hidup ini. Lantas, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, membersihkan hati kita, agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dua murid yang bertemu Tuhan dalam perjalanan ke Emmaus kini berkumpul bersama murid-murid yang lain. Tentu banyak hal yang mereka kisahkan satu sama lain. Secara khusus, pengalaman iman mereka akan kebangkitan Yesus, guru mereka. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, kemudian hadirlah Yesus di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Namun apa yang terjadi? Mereka malah terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bahkan setelah rangkaian peristiwa penampakan, Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan lain, Petrus dan Yohanes, dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, para murid belum secara langsung dapat mengenali Tuhan. Mereka bahkan mengira Yesus adalah hantu. Padahal Yesus datang dan menyampaikan salam sejahtera bagi mereka. Semestinya, dengan berbagai penampakan kehadiran Tuhan di tengah mereka, mereka tidak perlu takut dan terkejut lagi. Itu adalah Tuhan yang bangkit. Saudara-saudari, maka beberapa kali melihat Tuhan ternyata belum cukup untuk menghilangkan rasa takut di dalam hati. Situasi kehidupan, berat tantangan, dan berbagai cobaan bisa jadi akan menutup hati kita terhadap kehadiran Tuhan. Kita tidak segera mengenali Tuhan karena hati kita sudah lebih dahulu takut. Maka, mari kita menempatkan Tuhan dalam hati kita, sehingga kita tidak melihat Tuhan sebagai sosok yang di luaran sana, yang bisa saja kemudian tidak kita kenali. Semoga kita melihat Tuhan sebagai sosok yang sudah ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami pun mengharapkan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Sudilah kiranya Engkau menempatkan damai itu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat mengenali-Mu dan tidak perlu lagi untuk menjadi takut, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.